sedikit iman masyarakat mulai menipis. Mereka mulai senang membuat batu dan menyembah batu-batu itu. Allah tidak akan membiarkan manusia besar tanpa wujudnya. Maka Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam yang kuat, hatinya mulia, dan sabar luar biasa. Mulailah Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan atau mendatangi seorang demi seorang, siang dan malam, tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Mereka sangat angkuh dan sombong, bahkan mereka menantang Nabi Nuh. Sudahlah, berhenti bicara. Aku tidak akan pernah mempercayai denganmu. Sekarang kau datangkan azab itu pada kami. Jika kau tak bisa, kau hanya berdusta. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadaku. Jika Allah berkehendak, maka tidak akan ada yang dapat melepaskan diri. Nabi Nuh mengadu pada Allah atas pembangkangan kaumnya. Allah berfirman bahwa pengikutnya tidak akan bertambah. Nabi Nuh memohon pada Allah, ya Allah, sadarkanlah orang-orang itu. Sesungguhnya mereka hanya membuat kerusakan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Ejek demi ejekan pada Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Saat melihat pembuatan perahu itu, lihatlah, terbukti kan orang itu gila. Apa itu? Membuat kapalnya untuk berlayar kita. Nabi Nuh mengadu. Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya akan datang air bah yang akan menenggelamkan bumi dan orang-orang yang membangkang. Sesungguhnya orang-orang yang mengikutiku akan selamat yang di atas perahuku. Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap bersabar dan menyelesaikan perahu itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang, sepasang jantan dan betina, untuk dimasukkan ke dalam kapal bersama orang-orang yang beriman, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Sementara itu langit berubah menjadi hitam. Hujan turun sangat lebat, angin kencang berhembus menakutkan, badai datang. Dalam sekejap air pun membanjiri bumi, menenggelamkan lembah-lembah serta orang-orang kafir. Saat Nabi Nuh sedang melihat dari atas kapal, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri. Tapi Kan'an menjawab, tidak ayah, aku akan mendaki bukit ini yang tinggi, pasti aku akan selamat. Namun bukit dan gunung-gunung yang tinggi itu pun tenggelam oleh banjir. Kan'an tidak terlihat lagi. Nabi Nuh sangat sedih kehilangan putranya. Nabi Nuh berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu.
Setelah beberapa hari, air pun surut dan masuk ke dalam tanah. Nabi Nuh dan para pengikutnya semua memulai kehidupan baru tanpa gangguan adanya orang-orang kafir. Nah, teman-teman, hikmah dari cerita Nabi Nuh adalah kita harus patuh